Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah berjumpa kembali pada pelajaran matematika. Pada hari ini, hari Rabu. Harapannya nanti kalian mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan nilai yang memuaskan, dapat nilai A, sehingga nanti di rapot akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua, bagi kalian sendiri juga, untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu ya. Oke, sebelumnya kalian pasti sudah mendapatkan nilai untuk siswa full day, ya, maaf. Untuk siswa full day, insya Allah sudah mendapatkan nilai kemarin. Pada hari Jumat minggu lalu sudah diberikan nilai untuk kalian. Mas Solih bisa menjadi tolak ukur bahwa itu sebagai evaluasi pertengahan semester, hingga nanti pada akhir semester, penilaian akhir semester nanti bisa maksimal lagi, lebih maksimal, sehingga nanti nilainya bisa mendapatkan nilai yang diharapkan, gitu ya. Lalu untuk materi-materi yang akan kita sampaikan, maka kalian harus betul-betul memperhatikan, karena materi-materi ini akan menjadi fondasi bagi kalian sebagai materi untuk melanjutkan di SMA maupun SMK. Ya, maka jangan lupa bahwa nilai dan materi ini sangat penting sebagai dasar kalian untuk melanjutkan pembelajaran di SMA nanti. Lalu jangan lupa juga untuk siswa full day, insya Allah kita akan bertemu kembali secepatnya, ya, karena pada minggu ini, insya Allah untuk siswa boarding sudah mulai pembelajaran secara tatap muka di kelas. Ya. Nanti insya Allah pada gilirannya kalian akan diundang untuk mengikuti PTM terbatas. Nah, kemudian jangan lupa ketika presensi nanti kalian sertakan untuk siswa yang ingin masuk sekolah maupun yang tidak, nanti silakan bisa diklik ya di presensi sebagai sebagai konfirmasi nanti akan diundang atau tidak untuk PTM terbatas di sekolah. Insya Allah nanti bagi siswa full day akan masuk di shift 2, yaitu mulai pukul 9:30 hingga pukul 11:30 atau 9:30 hingga 11:30.
30. Jadi pembelajarannya di fase 1 ini hanya selama 120 menit saja. Tidak lama ya. Dan nanti untuk jadwal sudah disesuaikan dengan kelas, sudah disesuaikan dengan kondisi, dengan materi atau KD esensial. Seperti itu. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita buka. Untuk bab 2 di kelas 9 ini, kita akan mempelajari mengenai persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu adalah bentuk persamaan yang memiliki orde 2. Ya. Memiliki persamaan dan untuk variabelnya memiliki orde 2. Bagaimana Pak itu? Oke, kita buka saja. Sebentar. Nah, nanti di periode ini kita akan belajar mengenai pengertian persamaan kuadrat dan dapat mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, bagaimana itu? Kita lihat, apa itu bentuk umum persamaan kuadrat? Lalu, apa itu akar persamaan kuadrat? Dan kita bisa mendapatkan banyak akar persamaan kuadrat. Itu nanti ada beda-beda ya. Ada akar kembar, ada akar rasional, dan ada akar yang irasional. Nah, apa itu akar rasional dan akar irasional? Nanti kita akan jelaskan. Karena itu nanti sebagai syarat ya, untuk mengikuti pembelajaran di SMA. Karena persamaan kuadrat ini nanti akan dilanjutkan di SMA untuk sebagai prasyarat mengikuti materi parabola dan hiperbola. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu ini ya, bisa kita lihat di sini. Ya, yang saya kasih keras, yang saya kasih warna hitam. Ini bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi A itu tidak boleh 0, harus positif atau negatif, tidak boleh angkanya 0 untuk X pangkat 2. Ya. Nah, X itu adalah variabel atau huruf. X itu adalah huruf. Ya. Jadi di situ ada berapa variabel? Coba kalian lihat. AX kuadrat plus BX plus C itu ada berapa variabel? Nah, itu ada 2, yaitu X. Ya. Sebetulnya hanya satu variabel, yaitu variabelnya X. Hurufnya X aja. Tetapi untuk X pangkat 2 itu memiliki orde 2. Memiliki pangkat 2. Nah, A itu disebut sebagai koefisien dari X pangkat 2, B disebut sebagai koefisien dari X, dan C disebut konstanta. Nah, kemudian selanjutnya, coba sekarang perhatikan beberapa persamaan berikut. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Oke. Ya. Jadi syaratnya adalah dia memiliki X pangkat 2 atau variabel ya, huruf. Kemudian hurufnya itu memiliki huruf yang sama. Dan salah satu huruf itu memiliki orde 2 dan orde 1. Masing-masing memiliki orde 2-nya 1 dan orde 1-nya 1. Atau memiliki pangkat 2-nya 1 dan pangkat 1-nya 1. Jadi diingat ya, kalau pangkat di dalam sebuah variabel itu kok tidak ada angkanya, di atasnya tidak ada angka atau pangkatnya, berarti di situ dia memiliki pangkat 1. Tetapi kalau ditulis 2, berarti dia memiliki pangkat 2. Kalau nanti memiliki pangkat 3, berarti dia memiliki pangkat 3. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan beberapa persamaan berikut. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Kita cek. Karena di sini A, X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Berapakah itu? Apakah itu merupakan persamaan kuadrat? Ayo coba. Sekarang tulislah di bukumu. B atau S. Kalau B itu benar, S itu salah. Di A itu. Sekarang yang B. 2T kuadrat ditambah T sama dengan 0. B atau S.
Sudah ya. Selanjutnya C, 2X dalam kurung X ditambah 2 sama dengan 30. B atau S. Kemudian D, X dikurangi 8 per X ditambah 2 sama dengan 0. B atau X. B atau S. Gitu. Selanjutnya yang E, 3X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 16XY sama dengan 0. Benar atau salah? Lalu yang F, X dikurangi 2 ditambah Y per 3 sama dengan 2X. Benar atau salah? Sekarang rangkumlah. Kira-kira ada berapa benar dan ada berapa salah. Nanti kita bisa mengeceknya saat ini. Nah, ini. Coba yang A. X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1. Di sini sudah ada orde 2-nya 1, orde 1-nya 1. Ternyata ini merupakan persamaan kuadrat. Benar berarti. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A-nya di sini adalah 1, B-nya di sini adalah 2, dan C-nya adalah min 1. Seperti itu ya. Selanjutnya yang B. Benar atau salah? Ternyata juga benar, karena memiliki persamaan kuadrat sesuai dengan bentuk umumnya. AX kuadrat plus BX kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dalam hal ini, X-nya diganti dengan T. Itu boleh, tidak harus X aja. Boleh T, boleh C, boleh Y, boleh D. Pokoknya kalau berupa variabel yang sama, hurufnya sama, tetapi pangkatnya beda, itu merupakan persamaan kuadrat. Seperti itu. B ya, benar ya. B benar. Ya, sekarang yang C. Sebelum kita mendapatkan keputusan, ya, maka kita harus mengalihkan dulu di antara unsur-unsur yang ada. Maka 2X dikalikan X hasilnya ini 2X kuadrat, 2X kali 2 hasilnya 4X sama dengan 30. Maka diperoleh ini. Ternyata juga merupakan persamaan kuadrat, yaitu di sini dalam hal ini pangkat 2-nya kita lingkari atau kita kotak dengan warna merah, lalu yang pangkat 1-nya kita kotak dengan warna biru. Benar ya? Yang C juga merupakan persamaan kuadrat. Selanjutnya yang D. Nah, di sini X dikurangi 8 per X ditambah 2. Nah, itu diapakan, Pak? Maka karena mempunyai per atau pecahan, kita kalikan dengan X. Maka diperoleh X pangkat 2 dikurangi 8 ditambah 2X. X kali X hasilnya X pangkat 2. 8 per X dikalikan X hasilnya 8. Ya. Terus ditambah 2 kali X hasilnya 2X sama dengan 0. Maka diperoleh X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Selanjutnya yang E. Ini juga benar ya yang D ya. Sekarang yang E. 3X kuadrat min 8X min 16XY sama dengan 0. Di sini sudah ada pangkat 2 dan di sini sudah ada pangkat 1. Tetapi di sini punya XY variabel yang lain. Maka dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena sudah berbeda variabelnya. Harus sama. Kalau X ya X semua. Kalau Y ya Y semua. Kayak gitu. Kemudian yang F. X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 2X. Ternyata kita mencari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Maka kita ganti 6 kali X per 2 hasilnya 3X. Karena 6 bagi 2 itu 3. 3 kali X hasilnya 3X. 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 kali Y, 2Y. Sama dengan 6 kali 2X. Terus ini 2 kali 6 itu 12X ya. Dan ini karena sudah terbukti ya, ada XY, nah, sudah ada 2 variabel, maka bukan merupakan persamaan kuadrat. Nah, nanti kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat ya.
mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dari banyak akar persamaan kuadrat nanti akan bisa kita lihat dengan cara mencari D atau diskriminan, ya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, D ini kita bisa peroleh dengan cara ini. B itu adalah koefisien dari X, A itu adalah koefisien dari X pangkat 2, dan C itu adalah konstanta. Maka kita mencari D dulu sama dengan berapa. Kalau D itu diperoleh nilainya positif atau lebih dari 0, atau hal ini adalah positif gitu aja ya. Diskriminan itu hasilnya itu positif, maka mempunyai akar real yang berbeda. Akar real itu artinya apa sih? Real itu artinya nyata, berarti nilai itu ada. Contoh 2, 3, 6, 16, akar 81 itu real ya, karena memiliki angka yang nyata. Lalu yang kedua, persamaan kuadrat mempunyai satu akar real jika nilai D-nya sama dengan 0. Akar real yang ini disebut dua akar real kembar. Biasanya nanti hasilnya adalah seperti ini. Akar 16, akar 81. Karena apa? Nanti salah satu akarnya ada yang negatif. Gitu ya. Contoh, akar 81 nanti ada 9 dan min 9. Karena 81 itu diperoleh dari 9 kali 9 dan min 9 kali min 9. Nah, seperti itu. Lalu yang C adalah persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika nilainya diskriminan itu kurang dari 0, atau nilai diskriminan min. Nilai diskriminannya adalah negatif. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Contoh aja nih. Langsung saja kita nanti akan menentukan persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat itu dicari dengan menggunakan apa saja sih caranya. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah pemfaktoran. Yang kedua adalah kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Oke, kita ambil yang pertama. Pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, di sini nanti caranya adalah dengan menuliskan seperti ini ya. Nah, misalkan ada sebuah variabel persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, contoh aja. Cara pemfaktoran nanti akan kita tulis. Contohnya ini. X kuadrat dikurangi 16X ditambah 55 sama dengan 0. Oh iya. Sebelumnya yang sudah memiliki buku untuk matematika, silakan dibuka halaman 50 ya untuk bab 2 mengenai persamaan kuadrat. Nah, di situ nanti kalian akan bisa menyimak beberapa cara yang lain dan mungkin bisa kalian pelajari terlebih dahulu, dan apabila sudah dipelajari nanti bisa kalian tanyakan beberapa hal yang mungkin belum kalian pahami. Seperti itu ya. Nah, di sini mungkin saja langsung kita bahas cara pemfaktoran itu dengan cara kita buat 2 tanda kurung seperti ini. Selanjutnya kita buat X-nya kita masukkan ke masing-masing tanda kurung ini. Nah, selanjutnya adalah kita mencari faktor dari 55. Faktor itu apa sih? Faktor itu adalah beberapa bilangan yang menghasilkan bilangan yang lain. Contohnya, faktor dari 6 itu diperoleh dari 1 kali 6 dan 2 kali 3. Berarti faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, 6. Seperti itu ya. Contoh aja yang lain, misal 10. Faktor dari 10 itu ya 1 kali 10 dan 2 kali 5. Maka faktor dari 10 itu ya 1, 2, 5, 10. Kayak gitu. Nah, di sini kita disuruh mencari faktor dari 55.
yaitu 1 kali 55 dan 5 kali 11. Kayak gitu kan. Nah, terus kemudian langkah yang kedua adalah kita melihat tanda dari 55 ini. Tanda dari 55 ini positif atau negatif? Oh, ternyata negatif. Kayak gitu. Positif ya. Ternyata positif. Maka nanti ada dua kemungkinan. Di kedua tanda ini positif semua atau di kedua tanda ini negatif semua. Sebelumnya kita lihat di sini kan 16x ya. Di tengah itu 16x. Nah, sekarang kita cari hasil dari penjumlahan yang di sini itu 16. Contohnya 1 ditambah 55 atau hasil dari faktor tadi jumlahnya adalah 16 itu yang mana? Ternyata yang jumlahnya 16 itu adalah yang ini, 5 kali 11. Maka kita masukkan angkanya 5 dan 11. Itu. Sekarang kita lihat tandanya. Di sini kan negatif. Berarti karena di sini positif, maka di sini negatif. Maka hasilnya adalah negatif. X dikurangi 5 kali X dikurangi 11. Maka selanjutnya kita cek aja. X kali X hasilnya X pangkat 2. X kali min 11 hasilnya min 11X. Min 5 kali X hasilnya min 5X. Dan min 5 kali min 11 hasilnya 55 positif. Maka diperoleh X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 11X ditambah 55 sama dengan 0. Nah, di situ ada yang sama ya. Unsurnya ada yang sama yaitu variabel X-nya. Maka kita jumlahkan min 5 dikurangi 11 min 5X dikurangi 11X hasilnya berapa? Ada yang tahu? Oh iya, min 16X ternyata sudah sama. Maka ini adalah hasil penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 16X ditambah 55 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai X1. X1 sama dengan 5. Di sini kita ubah ya. Karena awalnya kan X dikurangi 5 sama dengan 0, maka X-nya tetap bersama di situ, tetap tidak diubah. Yang diubah, yang kita pindah ruas adalah min 5. Min 5 kita pindah ruas ke sana. Sebentar. X min 5 sama dengan 0, gitu ya. Maka X sama dengan 5. Ya, seperti ini. Atau di sini kan ada X min 11 sama dengan 0, gitu ya. Maka V itu maksudnya atau ya, bukan V. Nah, X sama dengan 11. Jadi ada dua persamaan. Nah, ada dua akar-akar. Yang pertama adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 11. Seperti itu. Jadi ini ya, ini. Jadi hasil dari akar-akar penyelesaian X kuadrat min 16X ditambah 55 itu hasilnya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 11. Seperti itu. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang untuk tugas di rumah, kamu kerjakan ya untuk tugas. Carilah akar-akar penyelesaian dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, ini kalian kerjakan di rumah ya. Coba berapakah akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nanti X sama dengan berapa? Atau X sama dengan berapa? Oke, jazakumullah khairan. Mungkin sekian dulu. Insya Allah kami akan sampaikan lagi info mengenai PTM bagi siswa full day kapan. Insya Allah akhir minggu ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah beri barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.